Sementara itu Presiden Prabowo Subianto mengakui kemiskinan merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Meski demikian, Prabowo optimis masalah kemiskinan dapat diatasi jika seluruh pihak berani dan bersatu. Bangsa kita masih menghadapi tantangan. Kita akui, kita harus bersama-sama berani, bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, kita tidak boleh rendah hati. Kita berani dan kita bersama-sama kita akan berhasil menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Tersangka kasus operasi tangkap tangan di Pengadilan Negeri Depok keluar dari Gedung Merah Putih KPK usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Halo Bapak, pagi Pak. Uangnya gimana Pak? Enak Pak? Gimana Pak? Para tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 3 Sabtu dini hari usai menjalani pemeriksaan. Para tersangka bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka di rumah tahanan KPK selama 20 hari ke depan. Pak, ngomong aja Pak. Pak, udah Pak, ngomong aja Pak. Pak, 850 juta tuh cuma yang ini doang Pak. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini KPK mengamankan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Lagi-lagi operasi tangkap tangan dilakukan oleh KPK. Kali ini OTT digelar di Depok, Jawa Barat dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. KPK menangkap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, bersama 2 orang lainnya. Mereka ditangkap pada OTT yang dilakukan KPK pada Kamis sore. Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Heri Supriyono, angkat bicara terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, peristiwa ini menjadi pukulan bagi jajaran peradilan baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Ada info belum sih Pak, berapa orangnya? Info yang saya terima itu wakil, ketua, dan jurusita. 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 Ada 3 orang. 3 orang dari PN Depok itu Pak. Pengadilan Tinggi Jawa Barat akan mengusulkan agar posisi pimpinan yang terdampak OTT dapat segera diisi guna menjaga stabilitas dan kelancaran pelayanan peradilan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menjaga kekayaan Indonesia termasuk memberantas korupsi. Meski berantas korupsi tidak mudah, Prabowo menegaskan tidak akan mundur untuk menegakkan hukum. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada bangsa Indonesia kekayaan yang luar biasa. Setelah saya dilantik jadi presiden, saya mempelajari data-data, fakta-fakta luar biasa kekayaan kita. Kekayaan kita luar biasa. Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Tapi ada tapinya. Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mensrea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Ada blocking Mas, boleh ditutup? Maju lagi Mas.
Komika Panji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi Mens Rea. Pemanggilan Panji terkait 5 laporan serta 1 aduan soal dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama yang dinilai pelapor dapat membuat gaduh serta menimbulkan perpecahan. Termasuk dari dari 5 laporan polisi dan 1 pengaduan. Jadi total kita gabungkan dalam pemanggilan untuk mengingat bahwa objek yang dilaporkan juga sama dalam kegiatan di Mens Rea. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mens Rea. Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Dalam keterangannya, penasihat hukum Panji, Haris Azhar menyebut petugas menunjukkan potongan video Panji dalam Mens Rea saat pemeriksaan untuk menyelidiki terkait laporan yang diajukan kepada Panji. Ada 63 pertanyaan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan Mens Rea. Dalam kasus ini, petugas akan terus mendalami sejumlah hal terkait laporan terhadap Panji Pragiwaksono. Selain Panji, polisi juga telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap 1 orang yang merupakan pembuka acara Mens Rea. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Viral di media sosial, gaji guru di Sumedang, Jawa Barat hanya Rp15.000 per bulan. Gaji itu ia dapatkan setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Viral di media sosial, seorang guru di Sumedang, Jawa Barat mengunggah nominal gajinya di akun media sosial pribadinya. Filsa, guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu ini, hanya menerima gaji bersih Rp15.000 setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan. Unggahan ini pun menuai simpati warganet yang mengaku miris dan pilu atas kondisi guru di Indonesia. Meski demikian, Filsa menegaskan, video ini bukanlah bentuk keluhan atau untuk menyudutkan pihak manapun. Ia hanya menceritakan realita yang dialaminya dan berharap guru-guru bisa lebih sejahtera. Kami menyadari sebagai P3K paruh waktu itu juga sudah sesuai kesepakatan bahwa ketika kita diangkat paruh waktu, memang pemerintah Kabupaten Sumedang itu belum mempunyai anggaran untuk menggaji P3K paruh waktu khususnya guru gitu Pak. Jadi kami menerima, adapun misalnya saya mengeluarkan postingan itu hanya bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tapi kedepannya regulasinya mudah-mudahan untuk P3K paruh waktu ada kebijakan yang lebih baik lagi gitu. Saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sumedang yang sangat cepat menanggapi dan memberikan solusi yang terbaik untuk P3K paruh waktu. Sementara itu, Bupati Sumedang menyebut sebelum menjadi P3K paruh waktu, para guru menerima tambahan dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemkab Sumedang juga tengah memperjuangkan agar para guru bisa mendapatkan haknya dengan layak. Sekarang kami udah ke Jakarta, udah meningkat surat, akan memperjuangkan supaya guru yang tidak
dapat PPG bisa tetap mendapatkan dari BUS. Inilah rencana kami ke depannya. Pertama, akan meningkatkan kesejahteraan P3K paruh waktu termasuk guru secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Meski pendapatannya tak berseberapa, Filza pun mengaku tetap tulus menjalani profesinya demi mendidik siswa-siswinya agar menjadi generasi penerus berkualitas. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan.